Baik Bapak Ibu, P3K tahun 2022 yang sedang menunggu proses pengumuman pasca sanggah dan pemberkasan NIP P3K tahun 2022. Sesi kali ini saya akan membahas mengenai gaji P3K Bapak Ibu apakah nanti akan dirapel mulai bulan April. Karena Bapak Ibu sudah disediakan anggaran gajinya itu sebanyak 9 bulan oleh Kementerian Keuangan. Nah, kalau kami tahun 2022 kemarin menerima SK, kami adalah P3K angkatan tahun 2021, itu gajinya dirapel Bapak Ibu. Nah, biar Bapak Ibu mendapatkan jawaban yang pas sesuai dengan juknis, silakan Bapak Ibu simak sampai tuntas. Oke, kembali lagi, gaji P3K 2022 sudah dianggarkan 9 bulan gaji. Nah, ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tahun 2022 nomor 212. Nah, ini tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023. Nah, berarti di tahun anggaran tahun sekarang. Nah, ini biar tidak salah paham dulu Bapak Ibu. Nah, saya jelaskan perbedaan antara formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023. Karena di Peraturan Menteri Keuangan ini ada dua formasi P3K yang disediakan anggaran gajinya. Nah, untuk formasi P3K tahun 2022 ini sudah dianggarkan sebanyak 9 bulan gaji dan tunjangan melekat, serta nanti juga sudah disediakan anggarannya untuk gaji ke-13 dan tunjangan hari raya. Nah, P3K tahun 2022 ini adalah P3K yang formasinya dibuka tahun 2022 kemarin dan sekarang sudah proses pengumuman prasanggah dan sekarang menunggu pengumuman pasca sanggah dan pemberkasan NIP. Kemudian formasi yang P3K tahun 2023 ini adalah formasi yang akan nanti dibuka di tahun 2023, kemungkinan bulan Juni-Juli. Karena ini juga sudah disediakan anggaran gaji sebanyak 3 bulan gaji. Berarti kemungkinan nanti menerima SK-nya atau NIP-nya itu di bulan Oktober, November, Desember. Itu sudah terhitung anggaran gajinya. Itu Bapak Ibu biar tidak salah paham. Baik, saya akan tunjukkan peraturan Menteri Keuangan ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah peraturan Menteri Keuangan yang sudah tadi saya bahas. Saya akan langsung ke pasal-pasalnya yang terkait dengan pembayaran gaji P3K. Nah, di pasal 2, bagian DAU yang ditentukan penggunaan terdiri atas, nah ini sudah paling pertama, penggajian formasi P3K. Jelas Bapak Ibu. Kemudian pasal 3, bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditentukan berdasarkan jumlah formasi P3K. Ini kan sudah dirinci masing-masing kabupaten jumlah formasinya sekian, sudah dianggarkan juga masing-masing kabupaten itu sekian anggarannya. Itu beda-beda tiap kabupaten. Kemudian gaji pokok dan tunjangan melekat. Karena nanti Bapak Ibu akan mendapatkan gaji pokok dan tunjangan melekat. Nah, serta ada nanti tunjangan keluarga bagi yang sudah berkeluarga. Kemudian jumlah bulan pembayaran gaji. Nah, ini tadi yang sudah saya perlihatkan. Untuk yang P3K tahun 2022 itu 9 bulan gaji. Untuk yang tahun 2023 itu 3 bulan gaji. Ya, saya akan langsung scroll ke bawah biar Bapak Ibu melihat di peraturan ini. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang tadi sudah saya sampaikan. Ini adalah tabel rincian jumlah formasi P3K tahun 2022 dan 2023. Ini kalau di scroll ke atas ini lengkap Bapak Ibu. Dari Aceh sampai Papua ya. Sudah jelas per masing-masing kabupaten. Nah, inilah anggaran gaji dan tunjangan yang sudah disiapkan dalam bentuk dana alokasi umum. Sudah dirinci per kabupaten. Nah, ini untuk yang tadi 9 bulan gaji, kemudian ini yang 3 bulan gaji untuk yang formasi tahun 2023. Nah, bagaimana teknis atau syarat pembayaran gaji P3K Bapak Ibu? Saya akan bahas juga di sini biar nanti nyambung ya Bapak Ibu dan sekaligus menjawab kapan nanti Bapak Ibu mulai gajian. Nah, di bagian ini nanti terjawab kapan Bapak Ibu mulai gajian karena untuk teknis pembayaran gaji dan tunjangan P3K pada instansi daerah ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021. Ini nanti ada di pasal 23 mengenai syarat pembayaran gaji dan tunjangan P3K. Oke, ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Bapak Ibu yang tadi saya sebutkan. Saya akan langsung ke pasal 23 karena di pasal 23 itulah yang dibahas.
mengenai syarat pembayaran gaji dan tunjangannya. Nah, ini dia. Nah, pasal 23. Gaji dan tunjangan P3K dibayarkan setelah menandatangani perjanjian kerja. Nanti Bapak Ibu akan menandatangani SPK, ya, surat perjanjian kerja yang punya kami kemarin, ya, yang angkatan P3K tahun 2021 tapi menerima SK tahun 2022. Ini model perjanjian kerjanya. Ini tertanggal Senin 31 bulan Januari tahun 2022. Nah, ini ditandatangani oleh pihak ke-1 itu adalah Kepala BKPSDM dan pihak 2-nya adalah peserta P3K yang lolos seleksi. Nah, di sini untuk pasal per pasalnya, ini ada masa perjanjian kerja di kabupaten kami adalah dari tanggal 1 Februari 2022 sampai 2027. Nah, kemudian ada tugas pekerjaan, target kinerja, hari kerja, jam kerja, disiplin. Nah, ini dibahas per pasal di sini. Kemudian di sini juga dibahas gaji dan tunjangan. Kemudian ada cuti, pengembangan kompetensi, penghargaan, perlindungan. Ya, ini perlindungan ada jaminan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, bantuan hukum. Ya, mudah-mudahan tidak bermasalah dengan hukum. Kemudian pemutusan hubungan kerja. Nah, ini di sini juga dibahas di pasal 11. Kemudian lain-lain. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan dipanggil oleh pihak BKPSDM untuk menandatangani SPK ini. Ya, ini di materai nanti akan menandatangani 2 ya. Kemudian yang kedua, gaji dan tunjangan itu dibayarkan setelah Bapak Ibu menerima keputusan pengangkatan, yaitu SK Bupati. Nah, ini saya akan tunjukkan SK kami. Nah, ini adalah SK Bupati. Ini tertanggal 31 Januari 2022. Berarti match dengan yang tadi ya, dengan SPK. SPK ini kan tanggal 31 Januari juga. Nah, ini berarti match. Tapi di sini terhitungnya ini memutuskan ya. Memutuskan terhitung mulai 1 Februari 2022. SK yang tertanggal 31 tapi terhitung 1 Februari 2022. Nah, ini SK Bupati yang sudah kami terima tahun 2022 kemarin. Kemudian yang lagi satu tadi adalah yang terakhir ya, melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT ya, surat pernyataan melaksanakan tugas. Berarti setelah Bapak Ibu menerima ketiga-tiganya ini barulah gaji Bapak Ibu nanti dibayarkan. Nah, untuk SPMT nanti Bapak Ibu akan membuat SPMT. Nah, ini contoh SPMT punya kami. Ini ditandatangani oleh kepala sekolah Bapak Ibu. Nah, kalau di kabupaten kami kemarin surat pernyataan melaksanakan tugasnya itu terhitung tanggal 28 April ya, SK-nya 31 Januari 2022, tapi SPMT-nya tanggal 28 April 2022. Sehingga ada jeda beberapa bulan. Nah, kembali lagi ke peraturan tadi, ya memang kemarin gaji kami dirapel Bapak Ibu. Tapi dihitungnya itu, nah ini ada juga Bapak Ibu di bagian bawah. Dalam hal P3K yang melaksanakan tugas berdasarkan SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada tanggal hari pertama bulan berkenaan, gaji dan tunjangannya dibayarkan terhitung mulai bulan berkenaan. Artinya begini, kalau Bapak Ibu nanti SPMT-nya pas tanggal 1 di bulan berkenaan, berarti nanti Bapak Ibu akan terhitung mendapatkan gaji di bulan itu. Kecuali kasusnya begini, kalau misalnya tanggal 1 di bulan Mei itu hari Minggu, nanti SPMT-nya kan terhitung mulai tanggal hari kerja di pertama ya. Berarti tanggal 2 SPMT-nya, asalkan dia hari pertama kerja di bulan itu, maka masih bisa terhitung gajinya di bulan itu. Tapi kalau lewat, ini di nomor 5 ya. Dalam hal P3K yang melaksanakan tugas berdasarkan SPMT dimaksud pada ayat 1 pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan tunjangannya dibayarkan terhitung bulan berikutnya. Nah, ini misalnya tanggal 1 hari Minggu, tanggal 2 hari Senin, kemudian tanggal 3. Nanti SPMT Bapak Ibu tanggal 3 Mei. Nah, berarti tanggal 3 Mei seterusnya ya. Berarti tanggal 3 Mei itu nanti hitungan gajinya adalah di bulan berikutnya, berarti bulan Juni. Sehingga tadi saya sebutkan gajinya dirapel. Betul. Tetapi hitungan gajinya itu adalah bulan Mei Bapak Ibu.
karena SPMT di kabupaten kami tahun lalu tanggal 20 April. Nah, hitungan gajinya mulai bulan Mei, tetapi dibayarnya bulan Juni tahun lalu. Ya, bulan Juni kami baru menerima gaji, sehingga rapel ya Mei Juni. Kesimpulannya ya Bapak Ibu, mudah-mudahan segera menerima melakukan pemberkasan NIP P3K, kemudian segera menerima SK, dan SPMT-nya juga segera bisa dibuat. Nah, karena ini syaratnya untuk pembayaran gajinya itu SPMT. Walaupun SK-nya sudah diterima bulan April, misalnya akhir April, tapi kalau SPMT-nya nanti terhitung Juni, tanggal 1 Juni itu misalnya, maka ya nanti tidak bisa gajian mulai bulan April. Nah, kalau melihat jadwal penyesuaian yang terbaru, ini kan untuk pengumuman kelulusan pasca sanggah nanti 9 sampai 10 April. Kemudian pengisian DRH NIP P3K-nya 11 sampai dengan 30 April. Kemudian usul penetapan NIP P3K 24 April sampai dengan 18 Mei 2023. Nah, berarti Bapak Ibu, kalaupun nanti misalnya di bulan Mei akhir ini sudah bisa menerima SK dan menerima SPK serta SPMT-nya dimulai di bulan Mei ini kan sudah minggu ke-3 baru kemungkinan kalaupun bisa. Berarti nanti paling cepat Bapak Ibu bisa menerima gaji di tahun ini yaitu bulan Juni. Tapi kalau SPMT yang nanti bulan Juni misalnya lewat dari hari pertama kerja di bulan Juni, berarti bulan Juli lah baru Bapak Ibu berhak untuk menerima gaji. Nah, itu kesimpulannya Bapak Ibu. Sehingga walaupun sudah dianggarkan 9 bulan gaji, tapi karena ada kemarin molor-molor sedikit, sehingga itu juga sangat berpengaruh. Baik, sekian informasi ini Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih.